Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara kembali hadir pada pagi Anda memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Kamis 20 Juli 2023. Kali ini bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Udran dari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, informasi sore ini diawali dari tim unit Reskrim Polsek Penyambungan berhasil membekuk pelaku pencurian kendaraan bermotor. Pelaku yang tertangkap terlihat lemas saat diintegrasi petugas. Pelaku yang sering keluar masuk penjara ini akhirnya tidak berkutik saat digiring petugas ke kantor polisi. Pelaku bernama Herman ini ditangkap polisi akibat mencuri sepeda motor dan 8 tabung gas di rumah salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Pelaku juga merupakan residivis dan pencuri kelas kakap yang sudah beraksi di berbagai tempat di kota Penyambungan. Di hadapan petugas, pelaku mengakui perbuatannya masuk ke rumah korban dan mengambil sepeda motor bersama 8 tabung gas saat korban tengah tertidur lelap. Petugas yang melakukan penangkapan terhadap pelaku berhasil menyita barang bukti hasil kejahatan berupa 1 unit sepeda motor dan 5 sisa tabung gas yang belum sempat terjual, serta 1 obeng yang digunakan pelaku untuk melakukan aksinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di jeruji tahanan Mapolsek Penyambungan dan akan dijerat hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Jadi kronologi kejadiannya sekitar jam 3 pagi, saya lagi di luar, lihat rumah itu sudah terbuka, pintu rumah sudah terbuka. Setelah saya masuk, kereta dan 8 tabung gas sudah tidak ada dan kakak tidak sadar kalau itu diambil. Setelah pagi saya lapor, tadi sore pelaku sudah ditangkap. Kami dari keluarga yang korban makasih terhadap Kapolres Mandailing Natal setelah cepat tanggap terhadap kasus ini. Warga desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Kalifa protes terhadap pemerintah. Disebabkan beberapa hari lalu seorang warga meninggal dunia terjatuh dari jembatan yang rusak. Dengan membentang poster yang bertuliskan keprihatinan warga akan kondisi jembatan di desa Kayu Besar ini, warga merasa mereka bukan bagian dari Provinsi Sumatera Utara dan merasa tidak membayar pajak bumi dan bangunan sehingga sampai hari ini jembatan tersebut tidak kunjung diperbaiki pemerintah. Kondisi ini yang menjadikan warga protes terhadap jembatan rusak tersebut. Salah seorang warga, Rusman, mengatakan cukup khawatir dengan jembatan yang rusak dan telah menyebabkan salah seorang warga meninggal dunia akibat terjatuh dari jembatan tersebut. Meskipun sudah berulang kali warga menyampaikan agar jembatan tersebut diperbaiki, namun hingga saat ini belum juga direspon pemerintah setempat maupun pihak terkait. Puluhan warga sudah terluka akibat terjatuh dan sudah banyak yang patah tulang. Ia berharap kondisi ini jangan dibiarkan terus-menerus sehingga banyak menyebabkan korban jiwa. Kami sampaikan kepada PUPR, baik untuk kabupaten dan provinsi, jembatan ini mau diperbaiki segera. Kalau bisa tahun ini kemungkinan. Jadi upaya-upaya yang dapat kami kerjakan sudah kami upayakan. Jadi harapan kami kepada masyarakat supaya masyarakat nantinya sama-sama menjaga titik jembatan ini. Pemirsa, pemerintah pusat akan membangun pusat kreasi destinasi pariwisata PKDP di Kabupaten Toba. Pembangunan areal bagi pelaku UMKM agar dapat mendorong produk UMKM seperti kria. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Udo mengungkapkan untuk pembangunannya pemerintah sudah mengucurkan dana khusus hampir 6 miliar. Pembangunan akan dimulai pada 21 Juli 2023 dan dipastikan akan selesai pada tahun ini. Pihaknya mendapatkan dana alokasi khusus, dengan demikian produk UMKM akan berkembang dengan adanya kolaborasi antar sesama pelaku UMKM. Sandiaga menyebutkan PKDP sebagai pusat kreativitas untuk destinasi wisata super prioritas ini menjadi etalase produk UMKM. Persiapan tersebut diharapkan mampu berkontribusi pada event berskala internasional F1 Powerboat di tahun depan. Sandiaga juga mengatakan karena banyak permintaan dari pelaku UMKM di Danau Toba, maka akan dibangun Creative Hub yang diharapkan dapat membantu F1 Powerboat tahun depan.
Dengan demikian, penyerapan untuk lapangan kerja semakin banyak. Kemenpar menargetkan terbukanya lapangan kerja sebanyak 4,4 juta untuk tahun depan. Creative Hub di seluruh Indonesia mampu membuat lapangan kerja sebanyak 2,6 juta pada tahun lalu. Mendapatkan dana alokasi khusus dan kita akan mulai membangun tanggal 21 Juli dan diharapkan selesai tahun ini, yaitu sebuah pusat kreasi destinasi pariwisata atau kita singkat PKDP. Nanti kita namakan adalah Tourism Creativity Center. Jadi pusat kreasi destinasi pariwisata ini kita harapkan juga menjadi etalase dari produk-produk ekonomi kreatif. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid menghimbau warga Kota Tebing Tinggi agar tidak malu sebagai pelaku UMKM karena di masa pandemi beberapa tahun lalu Indonesia sebagai salah satu negara yang berdampak kecil kondisi ekonominya. Hal tersebut disampaikan Mutia Hafid saat menyapa ratusan para ibu pelaku UMKM di Kota Tebing Tinggi. Pada kunjungannya tersebut, Mutia Hafid memperkenalkan dirinya sebagai perempuan pertama yang memimpin Komisi 1 yang membidangi pertahanan, komunikasi dan informatika, dan lain sebagainya. Untuk itu kita sebagai kaum perempuan jangan hanya berdiam diri, gunakan teknologi untuk membangkitkan UMKM dengan berjualan konvensional seperti berjualan di pasar ataupun jualan online dengan menggunakan teknologi sekarang ini. Mutia Hafid menambahkan peran serta UMKM dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di masa pandemi. Dengan semangat UMKM terus berinovasi dan mampu menjaga stabilitas ekonomi di saat pandemi, untuk itu pelaku UMKM merupakan pahlawan ekonomi di Indonesia. Jalan itu uangnya berputar dia, ada yang ke pajak belanja, ada yang berjualan, ada yang ambil mungkin ya, yang jualan baju mengambil dia jual kembali, itu berputar uang. Sehingga negara ini sehat. Jadi jangan malu mengakui UMKM-nya sekecil apapun, karena ibu-ibu adalah pahlawan ekonomi. Kalau enggak kita udah krisis, Bu. Negara-negara besar banyak yang krisis. Salah seorang tokoh masyarakat Kota Tebing Tinggi, Saiful Sunawa, meminta Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid agar membuat suatu keterampilan bagi anak-anak muda kampung ini, sehingga nantinya anak-anak bisa berkarya dan berdaya saing di zaman modern saat ini. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Nasution kemarin menghadiri pengajian akbar Kecamatan Medan Dene sekaligus menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Kehadiran Wali Kota Medan Bobi Nasution disambut Kepala Kantor Kemenak Kota Medan Impun Siregar, Kepala KUA Medan Denai Yahman Hulu, dan Camat Medan Denai Ananda Sulung Parlaungan diiringi dengan marhaban. Pengajian akbar Kecamatan Medan Denai sekaligus menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah dihadiri ratusan jamaah berasal dari sejumlah pengajian kaum ibu-ibu di Masjid Jannatul Naim, Tegal Sari Mandala 3, Kecamatan Medan Denai. Dalam sambutannya, Wali Kota Medan Bobi Nasution mengapresiasi mengangkat tema penguatan potensi umat Islam menuju masyarakat yang maju dan religius. Sejak awal dilantik menjadi orang nomor 1 di Kota Medan, berkomitmen memajukan potensi umat muslim dengan memakmurkan masjid sebagai tempat religius guna membangun masyarakat. Pergerakan Rasulullah di masjid menjadi tauladan bagi umat muslim untuk beraktivitas mengkaji ilmu Islam, sekaligus pembelajaran kehidupan sosial pemberdayaan ekonomi syariah. Dengan penguatan potensi umat Islam, masyarakat maju religius hingga Pemko Medan memiliki program strategis. Tadi saya sudah sampaikan yang program dari pemerintah kota ya, dari pemerintah kota itu kita buat masjid mandiri, tentunya untuk memajukan umat muslim yang maju dan religius itu harus dimulai dari masjid, pergerakannya dari masjid. Nah ini harus kita kembalikan bagaimana Rasulullah dulu mengajarkan kita penggunaan masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi beberapa kegiatan ini harus bisa kita mulai dari masjid. Baik, nah ini yang kita harapkan bagaimana dalam rangka ke depan
peningkatan penguatan potensi umat. Ya, yang pertama tentu organisasi ini sangat baik sekali dalam rangka untuk menuju Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif. Kita harapkan bahwa Majlis Taklim di Kota Medan ini ya lebih meningkatkan potensi seperti ekonomi umat. Ini ajang silaturahim, ya ajang silaturahim umat. Jadi dengan silaturahim ini bisa meningkatkan kerjasama yang baik, ya baik di ekonomi, begitu juga dalam silaturahim dalam rangka untuk meningkatkan kemajuan umat Islam di Kota Medan. Dalam kesempatan itu, Pemko Medan memberikan bantuan uang tunai serta perangkat sholat yang diharapkan memberi manfaat sehingga terwujudnya masyarakat yang maju dan religius. Pemirsa, hadiri gebiar Muharram 1445 Hijriah di Pantai Cermin, Serdang, Bedagai, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Sumatera Utara, Dawal Lubis, mengajak umat muslim untuk merayakan Tahun Baru Hijriah dengan kegembiraan. Tahun Baru Hijriah ini merupakan tahun baru kita. Saya harap kita bisa mengajak anak cucu kita memperingati 1 Muharram atau Tahun Baru Hijriah dengan gembira dan ikhlas. Demikian disampaikan Dawal Lubis pada peringatan gebiar 1 Muharram yang diselenggarakan Persatuan Hari Besar Umat Islam PHBI di Pantai Cermin, Serdang, Bedagai kemarin. Dawal mengatakan Tahun Baru Hijriah merupakan momentum umat muslim untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, momentum untuk menjadikan diri lebih baik, menambah ilmu dan amal. Dawal pun senang karena banyak umat muslim yang merayakan Tahun Baru Hijriah dengan semarak dan mengapresiasi organisasi kemasyarakatan PHBI yang menginisiasi perayaan Tahun Baru Hijriah dengan semarak. Selama ini kurang familiar terhadap Muharram, tapi lebih familiar kepada Tahun Baru. Saya berharap dengan mulai tahun depan, mari kita sama-sama anak cucu kita ajak, kita tahu bahwa 1 Muharram Hijriahnya Nabi Muhammad SAW itu adalah 1 Muharram. Mari kita rayakan bersama-sama dengan gembira, dengan bahagia, dengan ikhlas, sehingga dan kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah, karena tahun baru itu adalah bertambahnya umur kita. Ketua Persatuan Hari Besar Islam PHBI, Basita Pade, mengatakan dilaksanakannya gebiar 1 Muharram ini atas dasar keinginan yang kuat untuk ukhuwah Islamiyah, menjalin silaturahmi dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masita berharap tablik akbar 1 Muharram 1445 Hijriah benar-benar mampu berubah hidup dan kehidupan dengan melibatkan para jemaah agar kuat silaturahimnya. Kita merangkai tadi pagi dengan karnaval mobil hias. Ini dengan satu tujuan, sengaja di mobil hias itu kita kerahkan untuk mengisi berbagai macam bentuk bungkus telur dan isinya telur. Kemudian dengan berpakaian warna putih, itu adalah penafsiran yang luar biasa. Warna putih itu melambangkan suci, dengan pakaian yang dipakai warna putih juga kepingin hatinya suci dan bersih. Telur yang kami tekankan untuk ini itu adalah bahwasanya silaturahmi ini tidak pernah putus, sebagaimana lingkaran telur itu tidak pernah putus. Insya Allah keinginannya seperti itu. Kalau dapat tahun 1445 ini merupakan perdana, tapi kami kepengen lebih hebat lagi di tahun berikutnya. Gebiar Muharram dilaksanakan PHBI diawali dengan pawai kendaraan hias yang dimulai dari lapangan Bater Perbaungan dan finish di Pantai Sri Bersing, Pantai Cermin. Pawai diikuti puluhan kendaraan dan dinilai berdasarkan penilaian lantunan sholawat Nabi, yel-yel jamaah, jumlah hiasan telur dan keindahan kendaraan. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Sumut Asren Nasution yang juga hadir pada kesempatan tersebut mengajak para jemaah yang notabene kaum ibu untuk membimbing anaknya dengan baik sehingga anak tidak terjerumus pada perbuatan yang buruk. Sementara tablik zikir dipimpin Al-Ustadz Azwar Nasution. Perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah tidak hanya dijadikan sebagai perayaan semata. Ratusan kader dan simpatisan Ormas Islam di Kota Medan, Sumatera Utara memaknai momentum Tahun Baru Hijriah ini sebagai momen perjuangan masjid sebagai rumah ibadah bagi umat Islam. Tidak hanya menggelar konvoi bertajuk Parade Tauhid, ratusan kader dan simpatisan Ormas Islam di Kota Medan, Sumatera Utara juga menggelar orasi agama dan tausiah dalam rangka merayakan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah.
Selain sebagai sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah dan silaturahmi, perayaan ini juga dimaknai sebagai restorasi perjuangan umat Islam, khususnya dalam konteks masjid sebagai rumah ibadah. Pimpinan Forum Umat Islam Sumut, Indra Suheri mengatakan, dengan semakin masifnya upaya penggusuran masjid di berbagai tempat yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, momen Tahun Baru Islam ini juga dapat menjadi penguatan kembali perjuangan umat untuk mempertahankan rumah ibadah. Indra menambahkan momentum Tahun Baru Islam sebagai perjuangan masjid ini juga telah dijamin oleh hukum melalui Undang-Undang Wakaf. Oleh karena itu, ia menyerukan harapan di tahun kalender Hijriah yang baru ini agar tidak terjadi lagi penggusuran masjid untuk kepentingan komersil. Sikap kita tetap bagaimana memberikan penyadaran bahwa Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004 harga mati bahwa rumah ibadah bukan hanya masjid itu dilindungi oleh negara. Hanya boleh satu-satunya terjadi relokasi atau tukar menukar atau ruslat itu bila untuk kepentingan negara yang utama. Hal senada juga diungkapkan pimpinan Gerakan Pengawal Fatwa Ulama Sumut, Aidan Nazwir Panggabean, yang mengatakan momentum perjuangan mempertahankan masjid dari upaya penggusuran untuk kepentingan komersil tidak boleh dibiarkan. Karena negara menjamin berdirinya rumah ibadah bagi semua agama melalui Undang-Undang Wakaf tidak dapat diganggu-gugat, kecuali untuk kepentingan publik. Ia menyebutkan dipilihnya Masjid Nurul Hidayah yang terletak di Komplek MMTC Jalan William Iskandar sebagai tujuan akhir Parade Tauhid ini, sebagai pengingat bahwa masjid ini merupakan masjid perjuangan umat Islam. Disebut dengan binatang perjuangan yang tidak mempunyai akal pikiran perjuangan aktivis Islam. Lebih kejam daripada binatang lagi kau. Oleh pihak-pihak pakailah akalmu, lihatlah dengan kebenaran imanmu yang berbicara, bukan nafsu. Dengan kekuatan dan persatuan manusia, kami dapat mempertahankan masjid itu. Seperti yang diketahui, Masjid Nurul Hidayah adalah masjid yang sempat mengalami penggusuran untuk kepentingan komersil beberapa tahun lalu, namun berhasil diselamatkan melalui perjuangan berbagai ormas Islam. Pemirsa, merayakan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah, Dinas Pendidikan Sumatera Utara melaksanakan zikir dan tausiah yang diikuti perwakilan sekolah yang ada di Sumatera Utara. Bertempat di Masjid Agung Medan, Dinas Pendidikan Sumatera Utara menggelar zikir dan tausiah dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1445 Hijriah pada Rabu siang. Zikir diikuti ribuan pelajar dari Sekolah Menengah Atas Sumatera Utara yang berlangsung cukup hikmat. Pada tausiahnya, Ustadz mengatakan pentingnya pendidikan Islam di kalangan pelajar. Para pelajar diharapkan lebih bijak dalam menggunakan handphone agar tidak menimbulkan hal-hal negatif terlebih yang dilarang oleh agama Islam. Setelah mendengarkan ceramah, para siswa diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Ustadz seputar agama Islam. Bagi siswa yang bisa menjawab diberikan hadiah oleh Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Asren Nasution, mengatakan perayaan Tahun Baru Islam ini bertujuan dapat membangun semangat para siswa dan guru dalam proses belajar mengajar. Kepada para siswa diharapkan agar terus belajar dan memiliki budi pekerti yang baik kepada siapa saja. Kegiatan yang diselenggarakan keluarga besar Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara bersama kepala-kepala sekolah, peserta didik yang ada di sekitar Medan dan sekitarnya ini dalam rangka pertama kita tentu menyambut memeriahkan salah satu hari besar Islam yakni 1 Muharram. Kita berharap melalui kegiatan yang kita laksanakan ini melalui zikir, tausiah dan doa membangun spirit anak-anak kita, membangun spirit guru-guru kita agar mereka punya optimisme untuk melakukan yang terbaik dalam seluruh proses belajar mengajar. Sejumlah organisasi masyarakat Islam di Kota Medan menggelar Parade Tauhid dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Parade Tauhid ini dengan konvoi kendaraan yang dilengkapi dengan atribut keislaman, mulai dari Masjid Raya Al-Masun hingga Masjid Nurul Hidayah di Kompleks MMTC, Jalan William Iskandar, Kota Medan. Ratusan kader ormas Islam bersama masyarakat berkonvoi bertajuk Parade Tauhid yang dimulai dari Masjid Raya Al-Masun, Kota Medan.
Parade Tauhid ini bertujuan untuk menyiarkan dan merayakan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah yang diikuti berbagai ormas Islam seperti Gerakan Pengawal Fatwa Ulama, Forum Umat Islam, Forum Persaudaraan Islam, hingga masyarakat lainnya. Tidak hanya konvoi dengan mengendarai kendaraan roda 2 dan roda 4, ratusan kader dan simpatisan ormas Islam ini juga menyerukan kalimat perjuangan keagamaan hingga tausiah dengan menyusuri sejumlah ruas jalan Kota Medan. Pimpinan aksi Zulkarnain menyebutkan, selain dalam rangka momentum perayaan Tahun Baru Islam, Parade Tauhid ini juga sebagai ajang memperkuat kembali ukhuwah Islamiyah di antara umat Muslim. Ini adalah parade yang kelima yang kita lakukan sejak tahun 2017 yang lalu. Tahukah kalian siapakah manusia yang melampaui batas? Kita ingin membangun Allah semangat bahwa SWT telah tentukan mana yang hak, mana yang batil. Dilanggar, Masya Allah. Tuhan yang Perayaan Tahun Baru Islam yang mengusung tema perjuangan dalam konteks keagamaan ini juga menyerukan pentingnya memperkokoh persaudaraan melalui perayaan Hari Besar Umat Islam seperti Tahun Baru Islam. Ya pemirsa, masih pada informasi seputar perayaan 1 Muharram 1445 Hijriah, warga Desa Perdamaian, Kecamatan Tanjung Morawah, Kabupaten Deli Serdang membagikan 40 paket sembako kepada fakir miskin, anak yatim, dan kaum duafa. Pada malam 1 Muharram 1445 Hijriah, puluhan warga desa melaksanakan zikir dan doa bersama di musola dan masjid. Untuk merayakan Tahun Baru Islam ini, sejumlah warga yang tergabung dalam komunitas Kopi 86 membagikan sembako kepada fakir miskin, anak yatim piatu, dan kaum duafa. Kepala Dusun 5 Sukardi mengatakan kegiatan menyambut 1 Muharram ini dirangkai dengan berbagai kegiatan, yaitu zikir dan doa bersama di musola Dusun 5 Desa Perdamaian. Sedangkan kemarin dilaksanakan pembagian 40 paket sembako kepada fakir miskin, anak yatim piatu, dan kaum duafa secara serentak. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepada warga, khususnya warga Dusun 5. Kami mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah menyumbangkan sedikit rezekinya dan anggota dari komunitas 86 yang sudah berusaha untuk menyisihkan rezekinya walaupun dengan keadaan yang minim. Kami tetap berusaha, mudah-mudahan apa yang kami berikan kepada para duafa dan fakir miskin dan yatim piatu ini bisa bermanfaat bagi mereka semua. Sementara itu, menurut tokoh masyarakat Budi Agus Susianto, dana kegiatan pembagian sembako kepada fakir miskin, anak yatim piatu, dan kaum duafa ini berasal dari warga Desa Perdamaian dan sejumlah donatur. Kegiatan seperti ini sudah 3 kali dilaksanakan dan akan terus dilaksanakan pada setiap hari besar Islam. Setiap kita menyambut bulan Muharram, kita mengadakan acara penampilan untuk merasakan empati kehidupan masyarakat bawah. Kemudian setiap kita menyambut nisfu Sya'ban, jadi dalam setahun itu kita lakukan 2 kali, dan ini sudah memasuki pada tahun yang ketiga. Dengan pemberian paket sembako yang diserahkan sekelompok warga ini diharapkan dapat meringankan beban para penerimanya dan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, pemirsa. 49 orang jemaah haji asal Kota Sibolga yang tergabung pada kloter 13 embarkasi Medan kembali pulang ke Kota Sibolga. Kepulangan jemaah haji ini disambut keluarga masing-masing. Pemerintah Kota Sibolga melaksanakan doa bersama dan upah-upah kepada para jemaah haji. Wali Kota Sibolga, Haji Jamauddin Pohan, dan wakilnya Pantas Baruba Lumban Tobing menyambut langsung kepulangan rombongan jemaah haji asal Kota Sibolga. Bersama panitia haji menyampaikan rasa syukurnya atas kepulangan rombongan jemaah haji asal Kota Sibolga dalam kondisi sehat dan sempurna melaksanakan keseluruhan rukun ibadah haji saat berada di Tanah Suci. Wali Kota Sibolga, Haji Jamauddin Pohan, berharap
Jemaah Haji Kota Sibolga yang kembali setelah melaksanakan rukun Islam yang kelima ini bertambah ketakwaannya sehingga bisa menjadi panutan bagi masyarakat di lingkungannya masing-masing. Dalam menyambut kepulangan rombongan jemaah haji, pemerintah Kota Sibolga juga melaksanakan doa bersama sekaligus tradisi upa-upa kepada seluruh jemaah haji. Kepala Kantor Kemenak Kota Sibolga yang juga merupakan panitia haji Kota Sibolga, Bakhrim Saleh menyampaikan jemaah haji asal Kota Sibolga sebanyak 43 orang jemaah dan 6 orang tinggal di Kota Medan. Para jemaah haji Kota Sibolga ini sebelum kembali ke tanah air terlebih dahulu dipersiapkan fasilitasnya oleh panitia penjemputan sehingga tidak ada yang kehilangan barang apapun. Alhamdulillah, dia berangkatkan ketika 1 bulan yang lalu lebih kurang 49 orang. Hari ini semuanya tidak ada yang berkurang. Tapi namun tentunya pemerintah yang akan kedua tentunya harapan saya dengan adanya demikian para jamaah haji tentunya mempertahankan kemampuannya sehingga bisa memberikan inovasi kepada masyarakat, kepada terutama Kota Sibolga sehingga lebih baik ke depan. Jemaat HKBP di tanah air melaksanakan syukuran mengenang 138 tahun tahbisan Pendeta Batak di HKBP yang dilakukan di Gereja HKBP Tanjung Sari, Resort Tanjung Sari, Distrik 10 Medan Aceh, yang dihadiri pimpinan pusat HKBP, keturunan Pendeta Batak pertama dan tokoh HKBP. Syukuran mengenang 138 tahun tahbisan Pendeta Batak di HKBP kemarin diawali dengan ibadah syukuran di Gereja HKBP Tanjung Sari Medan. Ibadah syukuran ini dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan sukacita mengumandangkan nyanyian pujian. Demikian halnya penampilan KOR oleh Persekutuan Pendeta Pensiunan HKBP Distrik 10 Medan Aceh, KOR Kaum Ibu Deborah HKBP Tanjung Sari, dan KOR Kaum Bapak HKBP Tanjung Sari, serta pembacaan sejarah singkat tentang 3 orang pendeta Batak di HKBP yang pertama memperoleh tahbisan pada tanggal 19 Juli 1885. Sementara khotbah disampaikan Kepala Departemen Marturia HKBP, Pendeta Daniel Taruliasi Harahap MTH. Usai kebaktian dilanjutkan dengan kata-kata sambutan, diantaranya Dr. R.E. Nainggolan, Dr. L. Sormin, dan panitia syukuran Pendeta Bernardus Siahaan MTH, serta utusan pendeta undangan, termasuk utusan pendeta HKBP. Selain itu juga mewakili Evorus Emeritus HKBP, Pendeta Dr. Darwin Lumban Tobing, dan keturunan pendeta yang pertama di HKBP yang menerima tahbisan. Dari semua perwakilan yang menyampaikan sambutan, mengharapkan agar momentum ibadah syukuran ini pelayanan di HKBP kian meningkat dan selalu berpegang teguh kepada ajaran Tuhan. Pada kesempatan itu Ketua Rapat Pendeta HKBP, Pendeta Maulinus Uwe Siregar MTH menyampaikan, cenderamata yaitu ulos kepada keturunan Pendeta Petrus Nasution, Markus Siregar, dan Yohanes Siregar. Selain itu juga cenderamata disampaikan kepada pensiunan Pendeta HKBP, termasuk kepada Ketua STT HKBP. Kita bersyukur hari ini dapat melaksanakan acara ibadah syukuran mengenang 138 tahun penabisan pendeta pertama di Gereja Batak. Ini adalah sukacita yang mendorong gereja untuk terus meningkatkan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Karena pada intinya kita memerlukan hamba-hamba Tuhan untuk menyebarkan kabar sukacita Tuhan. Dan di perayaan 138 ini sekaligus juga sebuah perenungan bagi seluruh warga HKBP, bukan hanya pendeta tapi juga jemaat. Supaya kita terus meningkatkan mutu pelayanan kita melalui pelayan-pelayan Tuhan yang handal, pendeta-pendeta yang memiliki integritas, kemampuan berkomunikasi, hidup bersahaja dan memiliki cara berkomunikasi yang sejuk, memiliki daya persuasi yang dapat mendorong seluruh jemaat untuk hidup dalam sebuah arak-arakan pelayanan HKBP. Sementara itu, salah seorang jemaat HKBP Tanjung Sari, Insinyur Juner Matondang, bersyukur kepada Tuhan bahwa pelaksanaan ibadah syukuran berlangsung dengan baik sesuai yang direncanakan dan dihadiri para jemaat HKBP. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan ya, karena ini merupakan salah satu program daripada KRP yang dipimpin oleh Pendeta Maulinus Siregar MTH, dan kami ditunjuk sebagai tempat ibadah syukuran penabisan pendeta 138 tahun yang lalu, dan kami sangat berterima kasih kepada Pendeta Resort, Pendeta Manapar Panjaitan,
yang memang turut berpartisipasi untuk kegiatan ini, karena bagaimanapun banyak tamu sehingga kami harus menyambut tamu dengan hormat. Kami sangat bersyukur ibadah ini dilaksanakan di sini, mengingat juga bahwa Pendeta Maulinus Siregar pernah bertugas di sini lebih kurang 4 tahun dan nostalgia terjadi di sini dengan para jemaat-jemaat yang hadir pada saat ini. Pemirsa, salah satu patron dalam menggali potensi diri para siswa dalam menimba ilmu pengetahuan di sekolah. Salah satunya dengan mengikuti kompetisi di berbagai lomba yang saat ini banyak diikuti siswa dengan aktif melihat informasi di Instagram, WA, serta Twitter, dan lain sebagainya. Hal tersebut disampaikan Kepala SMA Negeri 1 Serampa, Rizky Hasanah Nasution di sela kegiatannya pada tahun ajaran baru ini. Saat ini ada 8 siswanya yang mengikuti banyak kompetisi di tingkat provinsi dan nasional. Hal ini sebagai salah satu upaya menggali potensi diri dari siswa tersebut. Tidak perlu menunggu kompetisi dari sekolah karena banyak kompetisi siswa di berbagai event seperti Olimpiade atau Duta Siswa yang secara keseluruhan bermanfaat bagi siswa tersebut dalam menggali potensi diri masing-masing. Salah seorang siswa SMA 1 Serampa kelas 11 Arisno Siburian saat ini mengikuti kompetisi tingkat nasional menjadi duta siswa. Berbagai tahapan sudah dilalui dengan mengikuti ujian secara online dan saat ini sedang tahap final dalam kegiatan tersebut. Saya mengetahui informasinya dari Instagram, saya melihat ada pendaftaran dibuka buat duta siswa Sumatera Utara dan saya berminat untuk mencalonkan diri saya. Mulai yang tahap pertama, tahap administrasi, yang kedua tes kualitas wawancara siswa, dan tanggal 23 hari Minggu tes akademi. Saya ingin membawa nama sekolah saya sebagai duta siswa dan dapat membanggakan juga sekolah saya, orang tua saya, dan kepala sekolah saya. Salah seorang siswi kelas 11, Indah, saat ini mengikuti Olimpiade Biologi di Expo USU pada tahap final yang diikuti secara online. Menurutnya minat dan kemauan siswa dalam mencari informasi itu sangat penting untuk menggali potensi diri dengan sering mengikuti kompetisi baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Pertama saya mendapatkan kabar ada Olimpiade di Instagram. Kemudian saya daftar online dan saya mengikuti ujian tahap awalnya itu online. Dari 10.000 kami masuk ke 1.000-nya yang finalis dan tanggal 23 nanti kami ujian. Kami belajar di rumah, belajar sambil tanya-tanya juga sama ayah. Kebetulan ayah juga guru biologi. Semoga kami bisa meraih prestasi. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid menggelar nonton bareng di bioskop bersama ratusan anak yatim di Kota Medan. Nonton film bareng ini diikuti ratusan anak yatim dari berbagai yayasan panti asuhan yang ada di Kota Medan. Selain anak yatim, nobar ini juga diikuti kalangan masyarakat, bertepatan dengan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Setelah nonton bareng, Mutia Hafid juga memberikan santunan kepada perwakilan anak yatim. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengatakan, kegiatan nonton bareng ini merupakan bagian untuk mempromosikan film-film Indonesia kepada masyarakat luas. Mutia berharap dengan diselenggarakannya nonton bareng ini dapat memberikan kebahagiaan bagi anak-anak yatim, terutama di saat Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Ya, ini baru aja selesai, sudah kosong sekarang tadi diisi oleh anak-anak yatim dari berbagai yayasan dan juga panti untuk memperingati Tahun Baru Islam bersama dengan Ketua LSF Pak Romi dan seluruh jajaran lembaga sensor film. Kita ingin mendorong di Tahun Baru Islam ini juga kebiasaan untuk menonton film Indonesia. Nah, kebetulan film yang ditonton ini mengandung makna yang luar biasa, bagaimana kecintaan anak terhadap ayahnya dalam menegakkan kebenaran. Miracle in Cell Number 7 judulnya. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga membahagiakan anak-anak yatim piatu yang ikut acara ini.
Pemirsa, berikut kita ikuti informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada hari Jumat 21 Juli 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Marta Manurung dapat berjumpa kembali bersama Sobat BMKG yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Jumat 21 Juli 2023. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Langkat, Binjai, Pakpak Barat, Humbahas, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Kepulauan Nias. Untuk malam hari, masih berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Langkat, Binjai, Deli Serdang, Karo, Medan, Humbahas, Pakpak Barat, Asahan, Pematang Siantar, Toba, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Madinah. Serta untuk dini hari, berpotensi cerah berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara, dengan suhu udara 16 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 65 hingga 95%. Arah angin bertiup dari barat daya hingga barat dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Tidak terpantau adanya titik panas di wilayah Sumatera Utara per tanggal 19 Juli 2023. Kami menghimbau kepada masyarakat agar waspada akan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat diiringi guntur dan angin kencang di pantai timur, lereng timur, dan pantai barat yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Salam sehat dan terima kasih. Biogas adalah sumber energi terbarukan yang semakin populer digunakan saat ini. Sumatera Utara yang memiliki perkebunan kelapa sawit cukup luas sangat berpotensi dalam mengolah limbah cair pabrik kelapa sawit sebagai bahan baku biogas untuk dikembangkan menjadi energi listrik. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Sumatera Utara tahun 2020, luas lahan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara sekitar 1,4 juta hektar. Bila dioptimalkan, limbah kelapa sawit ini akan memberikan dampak besar bagi pendapatan daerah dengan mengolahnya menjadi biogas sumber energi terbarukan. Biogas merupakan salah satu program untuk mendorong ketahanan energi dalam peningkatan pasokan listrik. Pengembangan energi alternatif biogas di Sumatera Utara salah satunya dilakukan oleh PT PN2 sejak Januari 2020. Pengembangan energi alternatif di luar panas bumi, yaitu energi terbarukan berbasis palm oil effluent atau POM, yang berasal dari limbah cair pabrik kelapa sawit. Potensi energi listrik yang dihasilkan dari POM setiap harinya mampu menghasilkan energi listrik sebesar 13.000 kWh. Saat ini, produksi listrik untuk 2 pembangkit listrik tenaga biogas PLTBG dari tahun 2020 sudah mencapai 19 juta kWh yang disalurkan melalui jaringan listrik tegangan menengah milik PLN dengan kapasitas masing-masing 1 MW. Proses pengolahan di pabrik kelapa sawit menghasilkan limbah cair, di mana senyawa limbah cair kelapa sawit mengandung unsur gas metana atau CH4. Gas metana terbuang ke udara dapat dijadikan bahan bakar untuk pembangkit listrik atau genset. Selain itu, dapat juga digunakan sebagai bahan pembakaran gas pada steam boiler di pabrik kelapa sawit. Staf teknik PT PN2
Iskandar Hasibuan menjelaskan, beberapa keuntungan pemanfaatan teknologi biogas adalah pengurangan potensi pencemaran lingkungan, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan diperolehnya sumber energi terbarukan sebagai alternatif dari energi fosil. Jadi pembangkit listrik tenaga biogas di Pagar Merbau ini memanfaatkan limbah cair sisa proses dari pabrik kelapa sawit yang kemudian diolah menjadi biogas. Biogas inilah yang kita alirkan ke dalam generator sehingga menghasilkan listrik. Nah, tetapi perannya tidak hanya menghasilkan listrik saja. Dengan adanya PLTBG aman juga dari pencemaran lingkungan. Kenapa? Karena mengurangi emisi dari gas rumah kaca, dalam hal ini emisi dari gas metan atau CH4, sehingga bagus untuk lingkungan. PT PN 2 memiliki 2 unit pembangkit listrik tenaga biogas yang berada di PKS Pagar Merbau Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dan PKS Kuala Sawit di Kabupaten Langkat. Kedua pembangkit listrik tersebut telah memiliki tahap uji layak operasi dan terakreditasi pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Listrik tenaga biogas yang ada di PTP Nusantara 2 ini merupakan salah satu sumber energi listrik bagi masyarakat di Sumatera Utara, di mana energi listrik yang dihasilkan itu kita salurkan ke PLN, dan PLN lah yang mendistribusikan ke masyarakat dan pelanggan. Energi yang dipakai di sinilah energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan. Ke depan kita harapkan akan lebih banyak lagi pemanfaatan energi baru dan terbarukan seperti yang ada di sini. Diharapkan dengan adanya pembangkit listrik tenaga biogas ini akan berdampak positif terhadap ketersediaan energi listrik di Sumatera Utara, sekaligus dapat menghindari terjadinya pencemaran lingkungan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Kini saatnya kita ikuti berita lintas Andalas. Personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu Senin kemarin berhasil mengungkap ladang ganja seluas 1,5 hektar di Kabupaten Rejang Lebong, persisnya di Dusun 4 Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Banduriang. Selain menyita ribuan batang ganja, polisi juga menangkap seorang pria yang mengaku sebagai penjaga kebun. Wakil Direktur Res Narkoba Polda Bengkulu, AKBP Tony Kurniawan menjelaskan, batang-batang ganja yang ditemukan ditaksir sudah berumur sekitar 4 hingga 8 bulan. Penemuan ladang tersebut diakui merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat dan sudah dilakukan pengintaian sejak Minggu pagi. Sementara pria yang turut diamankan dalam penggerebekan tersebut diketahui berinisial AR, warga desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang. Sampai saat ini kita belum menggali informasi dari tersangka, karena tersangka baru kita amankan tadi pagi, dan nanti setelah ini kita akan menghitung berapa banyak batang yang kita amankan. Setelah itu nanti kita akan bawa ke Polda, ke Direktorat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Sementara Daman, orang tua tersangka mengaku tidak mengetahui jika anaknya AR menanam ganja di areal kebun yang berseberangan dengan kebunnya. Menurut Daman, selama ini AR diketahui menanam kopi dan cabai. Ada blok-blok. Sudah dibagi-bagi, tapi Bapak tidak pernah nengok ke sini ya? Tidak pernah. Tadi kalau misalnya dia itu kesasar gitu. Dari Kabupaten Rejang Lebong, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. 66 titik api atau hotspot terpantau di Kabupaten Pali, dengan titik hotspot terbanyak ada di Kecamatan Talang Ubi. Berdasarkan pantauan satelit, terdapat 66 titik api atau hotspot yang mengakibatkan kebakaran lahan dan hutan di Kecamatan Talang Ubi yang paling dominan. Kepala BPBD Kabupaten Pali, Ahmad Hidayat menjelaskan, pihaknya sangat maksimal mengatasi titik api yang muncul, serta mengantisipasi terjadinya karhutlah dengan beberapa langkah seperti sosialisasi aktif ke masyarakat. Bersama pihak TNI dan Polri mengajak masyarakat tidak membakar lahan dan kebun secara sengaja karena berdampak buruk bagi kesehatan dan terancam hukuman pidana.
Terima kasih untuk sampai sekarang, sampai tanggal 18 Juli 2023, titik api sekarang sudah 66 titik hotspot. Kami juga kepada masyarakat untuk tidak menggunakan Tuhan karena tidak ada alasan untuk menggunakan sekarang ini karena sekarang sudah masuk kategori kemarau. Jadi kami juga sebagai individu himbau langsung kepada Pak Desa Sud, Pak Desa Ditempali dan Camat supaya bisa melakukan untuk masuk ke bandara. Kedepan pihaknya melakukan rakor bersama pihak terkait seperti pemerintah desa untuk dapat memahami surat keputusan Bupati turunan Gubernur tentang darurat asap sejak Juni 2023 lalu. Muhammad Usniawan, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan dari Kabupaten Pali. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Grande Rolin, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.